seperti tersambar petir, mungkin itu istilahnya. Saat itu lemas sekujur tubuh saya. Shalom, nama saya Ami. Usia saya saat ini 52 tahun. Saya melayani di GBI Gatot Subroto selama hampir 27 tahun. Saat ini saya melayani di Rayon 1D, berada di Departemen Musik sebagai penjadwal. Yang saya ingin saksikan di tahun 2023, di tahun Bangkit dan Jadi Pemenang ini, Tuhan benar-benar memproses saya untuk saya mengalami tahun bangkit dan jadi pemenang. Januari 20 tahun 2023 saya melakukan pengangkatan kanker payudara, dan setelah itu saya divonis terkena kanker payudara stadium 3. Pada awalnya kita tahu bahwa setiap wanita tidak akan pernah siap untuk menerima kabar tersebut. Akan tetapi melalui proses-proses yang sudah ada, saya harus menyiapkan segala sesuatu, mental dan iman harus saya sudah siapkan terlebih dahulu, sampai pada kenyataannya memang saya dinyatakan kanker stadium 3. Yang saya mau sampaikan juga, rasanya seperti tersambar petir, mungkin itu istilahnya. Saat itu lemas sekujur tubuh saya untuk bisa menerima kabar tersebut. Di hari pertama, hari kedua saya cukup shock, dan terutama saya tidak sanggup untuk menceritakan hal tersebut kepada anak-anak saya. Akan tetapi saya berusaha untuk mengingatkan diri saya bahwa hal ini diizinkan dan sudah terjadi. Pada akhirnya saya banyak berdoa, saya menyampaikan kepada anak-anak, dan awalnya mungkin rasa kaget ini membuat saya bertanya-tanya, kenapa harus saya Tuhan? Kenapa harus saya? Tapi puji Tuhan, dengan kondisi tersebut saya tidak memutuskan untuk mundur dari Tuhan. Saya tidak memutuskan untuk mundur dari pelayanan. Saya tidak memutuskan undur dari iman saya kepada Tuhan. Tapi awalnya saya memang bertanya, kenapa harus saya? Berjalannya waktu, puji Tuhan, saya punya suami, saya punya anak-anak yang begitu baik dan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada saya. Mereka tidak menunjukkan rasa kesedihan yang besar, tapi justru mereka memberikan support yang positif kepada saya. Sampai akhirnya justru kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kekuatan yang pertama yang saya dapat sudah pasti adalah semua firman yang pernah saya dengar, semua nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang pernah saya bawakan, yang pernah saya dengar juga, itu yang membuat saya kuat untuk melewati berita tersebut, keadaan tersebut. Puji Tuhan, proses penyembuhan saya cukup panjang. Saya harus menjalankan beberapa treatment, dan juga yang tidak kalah penting, saya banyak sekali disupport oleh teman-teman saya untuk proses penyembuhan tersebut. Setelah saya terdiagnosa, divonis kanker payudara, saya tidak merasa malu dengan keadaan saya. Justru saya bersyukur banyak teman-teman saya yang mendoakan, yang memberi support, banyak keluarga saya yang mendoakan.
Jadi artinya waktu mereka tahu keadaan saya, justru mereka banyak mendoakan buat saya, keluarga dan teman-teman. Jadi saya bersyukur saya ada komunitas di gereja ini, di keluarga, sehingga banyak orang yang berdoa untuk kesembuhan saya. Pelajaran yang paling berharga yang saya dapat dengan saya terkena penyakit kanker ini, pelajaran yang paling berharga adalah tentang bitterness, tentang mengampuni. Mungkin selama ini saya merasa saya sudah mengampuni. Karena saya orang pelayanan, saya pikir saya ini sudah mengampuni. Saya sudah cukup bisa tersenyum kepada semua orang. Saya pikir saya sudah bisa mengampuni, tapi ternyata pengampunan yang Tuhan mau adalah pengampunan yang sesungguhnya, yang benar-benar keluar dari hati, bukan hanya keluar dari mulut saja, bukan hanya keluar dari senyuman saja, tapi itu harus keluar dari hati. Pelajaran yang saya terima adalah bahwa waktu orang membuat kita sakit hati, biarkan hanya Tuhan yang berperkara kepada orang tersebut. Dan hal yang kedua yang saya boleh dapat dari pengalaman saya dengan saya terkena kanker adalah saya lebih diberikan kesabaran. Dan juga hal terakhir yang paling penting adalah juga saya bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Itu saja kesaksian saya bahwa saya bersyukur Tuhan pakai saya dengan kondisi, dengan keadaan yang seperti ini untuk kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan saya lebih lagi. Dan untuk semua para wanita-wanita di luar sana yang mengalami hal yang sama, seberapapun parah keadaan kalian di luar sana, tetaplah percaya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan janganlah kita takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kanker ini tidak akan membuat kita hidup dalam maut, tapi hidup dengan dunia inilah yang sama dengan dunia yang mendatangkan maut. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengar dan melihatnya. Tuhan Yesus memberkati.